Bismillahirrahmanirrahim. Hadasan Abu Bakrin ibni Abi Syaibah wa Zuhair ibni Harbin. Qala hadasana Muhammad ibni Ubaidin an Yazid ibni Kaisan an Abi Hazimin an Abi Hurairah. Qala berkata siapa? Abu Hurairah. Ziarah. Ziarah itu datang. Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qabra ummihi, pada kuburan ibunya. Fabaka, maka menangis siapa Nabi. Wa abka, dan menangis siapa man orang haulahu, di sekelilingnya Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, ista'dzantu, minta izin aku, Rabbi, pada Tuhanku, fi an astaghfirolaha, di dalam memintakan ampunan aku, lahat, untuk ibu. Falam yu'dzan, maka tidak diizini untuk ziarah aku, qabroha, pada kuburan ibu. Wa udzina, maka diberi izin siapa li, bagiku. Fazuru, maka ziarahlah kalian khususnya al kuburo, pada kuburan. Fa innaha, maka ziarah kubur iku tuzakiru, mengingatkan apa ziarah kubur itu al mauta, pada kematian. Yang rawahu Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi ziarah ke kuburan ibunya. Punya Nabi itu namanya Aminah. Jadi Nabi itu ditinggal mati oleh ibunya di saat Nabi masih umur 6 tahun. Terus dirawat oleh kakeknya 2 tahun. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya Abi Thalib sampai dewasa. Nah, saat itu Nabi ziarah ke kuburan ibunya, nama Ibu Aminah tadi. Nabi menangis. Melihat Nabi menangis, maka orang-orang yang ngikuti Nabi, pendamping Nabi, ikut nangis. Kemudian Nabi bersabda, kenapa saya menangis? Saya minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan kepada Allah, untuk ibunya, dan Allah tidak mengizini. Ya tentu kita semua maklum apa yang dirasakan Nabi, betapa sedihnya. Dia seorang Nabi yang dia mendoakan banyak orang, mendoakan banyak umat, namun dia tidak boleh mendoakan ibunya. Kenapa? Ya karena ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Ya karena adanya hidayah itu kan ketika Nabi menjadi Nabi. Ketika Nabi sudah umur 40 tahun, barulah ada hidayah. Sedangkan ibunya meninggal saat Nabi Muhammad masih bayi, umur 6 tahun. Sehingga ya mati dalam keadaan jahiliyah. Maka apa yang dirasakan Nabi itu ya bisa kita rasakan sampai sekarang. Gimana sih? Dia itu mendoakan umatnya, namun dia tidak boleh mendoakan kepada pengampunan kepada ibunya. Nah, ini loh termasuk dalil yang menunjukkan umpama Al-Quran itu buatan Muhammad, maka Muhammad akan membuat dalil mesti akan mendoakan ibunya. Namun karena Al-Quran itu dari Allah, keputusan Allah seperti itu, Allah tidak akan mengampuni dosanya orang-orang yang kafir. Maka ya walaupun sakit, dia Nabi, kok nggak boleh mendoakan pada orang tuanya? Itu kan sakit. Namun ya bagaimana, itu hukum Allah. Karena kan Allah sendiri kan sudah berjanji Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang kafir, dan Allah akan mengabulkan doanya orang iman. Nah, gimana nanti kan terjadi konflik kepentingan. Di sisi Allah nggak akan mengampuni orang kafir, di sisi lain harus mengabulkan doanya orang iman. Maka nggak boleh. Maka kalau yang punya orang tua masih belum iman, kita amar ma'rufi, kita ajak. Karena kalau kemudian orang tua kita mati dalam keadaan kafir jahiliyah, betapa sakitnya perasaan kita. Di orang tua kita nggak boleh mendoakan. Ini kan betapa kecewanya. Nabi pun juga merasakan itu. Kemudian Nabi minta kepada Allah, gimana ya Allah kalau saya nggak boleh
mendoakan atau ampunan kepada orang tua saya, boleh nggak saya ziarah kuburan orang tua saya, ibu saya? Dan Allah mengizini. Kalian menyarankan, orang-orang iman laki-laki, ziarahlah kalian pada kuburan. Karena sesungguhnya orang ziarah kubur itu akan mengingatkan pada kematian. Saat kita dalam kubur melihat dalam kubur itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada berarti menandakan bahwa yang mati itu variasi. Ada yang masih kecil sudah mati, ada yang muda masih muda mati, sudah tua mati. Dan juga ketika orang itu mati, dia tidak membawa apa-apa, hanya beberapa lembar kain sebagai pembungkusnya. Walaupun dia orang kaya, ketika dia mati itu kan diantar tiga hal. 2 kembali, 1 menemani. Yang kembali adalah harta dan keluarganya, yang menemani adalah amalnya. Dan biasanya kita, kalau untuk keluarga kita akan melakukan apa saja. Namun kalau untuk amal kita kadang-kadang kita sayang-sayang. Padahal justru amal itulah yang nanti akan mendampingi kita di dalam kubur yang tidak ada siapa-siapa. Maka marilah kita terus tingkatkan amal kita, karena amal itulah yang nanti akan menemani kita saat kita meninggal dunia nanti. Mari kita